Shalom saudara, selamat datang di seri berbagi renungan dengan tema Anda sedang sakit. Semoga video ini bisa menguatkan Anda. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang kebal dari yang namanya sakit. Sakit ini tidak memandang usia, jabatan, kekayaan, pendidikan, jenis kelamin, status, golongan, dan lain-lain. Sakit ini juga bisa datang dengan tiba-tiba, tanpa ada pemberitahuan dan tanda-tanda. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang mau terkena sakit, apapun itu jenisnya. Apabila Anda sedang sakit saat ini, jangan bersedih hati, karena ada banyak orang di luar sana yang saat ini juga sedang berjuang dengan penyakit yang sedang dideritanya. Anda tidak sendirian. Keadaan sakit boleh sama, tetapi respon Anda haruslah berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apabila Anda bisa mendengarkan video ini, bukanlah suatu kebetulan. Saya percaya Tuhan pasti punya rencana atas hidup Anda dan atas sakit Anda saat ini. Melalui video ini saya berharap Anda bisa dikuatkan dan dihiburkan. Amin. Ada pepatah dunia yang mengatakan bahwa dengan uang kita bisa membeli semua obat yang ada, tetapi tidak bisa untuk membeli kesehatan. Kesehatan itu adalah harta yang mahal. Jika Anda sudah terkena sakit, maka apa gunanya harta yang banyak? Apa gunanya wajah yang elok? Apa gunanya tubuh yang bagus? Apa gunanya jabatan yang tinggi? Apa gunanya gelar pendidikan yang banyak, dan lain-lain. Semua hal yang Anda miliki menjadi seakan-akan tidak ada gunanya. Anda cuma ingin satu hal, yaitu sembuh. Apabila sudah sakit, manusia biasanya akan menghalalkan berbagai macam cara untuk bisa sembuh dari sakit yang dideritanya. Apapun akan dilakukannya asal bisa sembuh. Ingatlah, kesembuhan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus yang telah menebus dosa kita dan menanggung semua kelemahan dan penyakit kita. Dalam Matius 8 ayat 17 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Apabila Anda sudah mengetahui akan hal ini, langkah selanjutnya adalah apa yang harus saya lakukan supaya saya disembuhkan oleh Tuhan? 1. Berdoa. Dalam Matius 7 ayat 7-8 dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Dalam Matius 6 ayat 7-8 juga dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Supaya kita bisa disembuhkan oleh Tuhan, langkah pertama ini yang harus kita lakukan yaitu berdoa. Doa adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa berbicara kepada Tuhan dan meminta pertolongannya. Ingatlah, Tuhan itu pasti mendengar semua doa kita. Hanya saja jawaban dari Tuhan itu yang ada prosesnya, tidak bisa langsung. Oleh sebab itu, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Apabila semua jalan Anda untuk sembuh seolah-olah tertutup, masih ada satu jalan yang terbuka, yaitu dengan berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan yang adalah Jehovah Rafa, yaitu Allah yang memberikan kesembuhan. Pada saat dokter sudah angkat tangan atau tanda menyerah, Anda juga sudah angkat tangan. Tuhan pasti turun tangan untuk Anda. 2. Percaya.
Dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, "Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Dalam Markus 9 ayat 23b dikatakan, "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Bila Anda sudah melakukan langkah pertama, yaitu berdoa, langkah kedua ini juga harus dilakukan, yaitu percaya. Untuk apa kita berdoa minta mujizat kepada Tuhan jika kita tidak percaya bahwa mujizat itu bisa terjadi? Untuk apa kita berdoa kepada Tuhan jika kita tidak percaya kepada firman dan kuasa-Nya? Memang bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, tetapi tahukah Anda, untuk bisa mujizat dari Tuhan itu bisa terjadi dalam diri Anda, dibutuhkan suatu kerjasama dari diri Anda, yaitu percaya. Dikatakan pada ayat di atas, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Allah memang punya kuasa, akan tetapi kuasa itu tidak akan bisa bekerja apabila Anda tidak mempercayainya. 3. Jaga perkataan. Dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya." Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Tahukah Anda bahwa apa yang Anda ucapkan itu bisa saja terjadi? Dalam 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Ingatlah, perkataan Anda bisa mengubah situasi dan kondisi Anda saat ini. Apa yang Anda katakan itu bisa terjadi dalam hidup Anda. Oleh sebab itu, perkatakan hal-hal yang baik, yang positif, yang memberikan pengharapan, yang sedap untuk didengar dan menguatkan iman Anda. Dan yang terpenting, perkatakan firman Tuhan, karena itu yang berkuasa. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, "Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Pikirkan dan ucapkan agar hal-hal yang baik ini bisa terjadi atas hidup Anda. 4. Tetap mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Tahukah Anda bahwa bangsa Israel harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya, dikarenakan mereka selalu bersungut-sungut dan tidak bisa mengucap syukur? Anda tidak akan bisa lepas dari masalah selama Anda masih selalu bersungut-sungut dan tidak bisa mengucap syukur. Ucapan syukur adalah sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji firman-Nya, percaya kepada kuasa-Nya, dan sebagai bukti bahwa kita berserah penuh kepada rencana-Nya yang terbaik untuk hidup kita. Mengucap syukur adalah hal yang dikehendaki oleh Allah agar kita lakukan dalam hidup kita setiap hari, baik di saat senang maupun susah. Dalam Habakuk 3 ayat 17-18 dikatakan, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Seperti yang dialami oleh Habakuk,
Walaupun semua jalan seolah-olah sudah tertutup, semua hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, semua situasi dan kondisi yang tidak berpihak, akan tetapi Habakuk tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Jalan itu akan terbuka pada saat kita berserah dan mau mengucap syukur atas semua hal yang kita alami dalam hidup kita. Bersungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah baru bagi Anda. 5. Jaga hati. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Dalam Amsal 15 ayat 13 dikatakan, "Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat." Dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Jagalah hati kita. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa obat yang paling manjur itu hanyalah sebatas hati yang gembira. Pada saat kita takut, khawatir, sedih, marah, dan lain-lain, tubuh kita akan mengalami penurunan antibodi yang menyebabkan kita mudah terkena virus penyakit. Sedangkan pada saat kita gembira, antibodi kita akan meningkat yang akan membuat kita kuat dari segala macam serangan virus penyakit. Oleh sebab itu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Berikut adalah contoh kejadian di Alkitab tentang bagaimana orang yang sakit disembuhkan oleh Yesus. Tertulis dalam Matius 20 ayat 29-34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Apa yang dilakukan oleh 2 orang buta itu? Mereka dengar bahwa Yesus akan lewat. Mereka tahu bahwa Yesus punya kuasa dan bisa menyembuhkan mereka. Mereka berteriak minta tolong kepada Yesus. Mereka semakin berteriak dengan keras kepada Yesus, meskipun orang-orang di sekitarnya tidak mendukung. Teriakan dari mereka inilah yang membuat Yesus sampai berhenti dan mendekati, lalu menyembuhkan sakit mereka. Sebagai ayat penutup, kita akan lihat kisah di dalam Yohanes 5 ayat 1-9a. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan."
berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Apapun sakit yang saat ini sedang Anda alami, Tuhan Yesus cuma bertanya satu hal, maukah engkau sembuh? Tuhan tahu semua sakitmu, dan Dia juga turut merasakan apa yang engkau alami saat ini. Dia adalah Bapa yang bisa mengerti semua bahasa dari tetesan air matamu. Tuhan Yesus cuma mengatakan 3 hal. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangunlah, bangkitlah dari masalahmu, jangan menyerah, jangan biarkan masalah itu menguasai hidupmu. Angkatlah tilammu, angkatlah masalahmu dan bawalah kepada Yesus. Berjalanlah, percayalah dan mujizat akan terjadi atas hidupmu. Kesimpulannya, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa sembuh? 1. Berdoa. 2. Percaya. 3. Jaga perkataan. 4. Tetap mengucap syukur. Dan 5. Jaga hati. Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Sampai jumpa di seri berbagai renungan selanjutnya. Apabila Anda mendapat berkat dari video ini, silakan bagikan atau share kepada orang-orang yang Anda kasihi, supaya mereka juga boleh dikuatkan dan tidak mudah disesatkan oleh pola-pola pengajaran sesat yang ada di dunia ini. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus.